Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, bertemu lagi dengan saya Raja. Kali ini akan melanjutkan wawancara selanjutnya dari yang sebelum-sebelumnya. Kali ini ada salah satu narasumber, yaitu Bapak Raden Mas Enggar Pikantoyo, selaku panitia pengarah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama dengan Jamaah Mardika di Kampung Yudanegara. Selamat datang Bapak Enggar. Selamat datang ya di channel ini. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi pada wawancara yang sebelumnya saya sempat bertemu dengan Bapak Najamuddin. Nah, beliau ini menyatakan bahwa dalam tema yang diusung pada peringatan kali ini, yaitu adalah khidmat merawat tradisi kebudayaan Jawa Riang Gembira. Nah, kali ini saya penasaran sekali Bapak dengan maksud dari merawat tradisi kebudayaan Jawa ini. Nah, dari pandangan Bapak nih terhadap tema ini itu bagaimana Bapak? Terima kasih Mbak Reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan mengenai perihal Maulid Nabi, acara yang besok akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2022, ini perlu diketahui bahwa sebenarnya upacara Maulid Nabi itu adalah merupakan upacara pertama yang diselenggarakan oleh Kesultanan Demak sebagai institusi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Ini adalah adanya upacara sekaten itu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Jadi tonggak pertama-tama merupakan upacara besar itu Maulid Nabi itu. Jadi Maulid Nabi itu merupakan upacara kenegaraan pertama yang diselenggarakan oleh kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Demak. Nah, selanjutnya beratus-ratus kemudian hingga saat ini Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini selaku kepanjangan dari dinasti Demak, lalu Pajang, kemudian Mataram, dan kemudian di Yogyakarta ini upacara tersebut masih terus dilestarikan. Artinya bahwa sebenarnya upacara Maulid Nabi itu sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya. Dan ini lebih khusus lagi di Keraton Yogyakarta dan masyarakat Jogja pada khususnya juga. Ini upacara Maulid Nabi itu memang betul-betul upacara yang bahkan bisa dikatakan ketika sekaten ada upacara gerbek mulut itu yang lebih besar daripada dua upacara gerbek yang lain, yaitu gerbek besar Hari Raya Kurban maupun peringatan berakhirnya bulan Ramadan, yaitu gerbek Poso atau gerbek Syawal. Itu bisa relatif lebih sederhana daripada peringatan Maulid Nabi. Jadi betul-betul memang sedemikian penjiwaan masyarakat Jawa untuk memperingati upacara Maulid Nabi itu memang betul-betul luar biasa. Iya. Berarti begitu tertanam kuat ya Bapak. Betul ya di sekali. dalam jiwa dari masyarakat di Jawa khususnya. Betul sih. Nah, perayaan sekaten ini sendiri itu sebenarnya pastinya ada filosofis itu tadi ya Bapak. Iya. Sudah Bapak sebutkan. Nah, untuk detailnya sendiri sekaten itu sebenarnya apa Bapak? Mungkin kepanjangannya Pak? Iya. Ya, seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa pertama kali upacara kenegaraan secara kolosal atau besar daripada Kesultanan Demak itu adalah sekaten. Itu memang cara atau metode dari Kesultanan pemerintah Kerajaan Demak itu bagaimana sebagai sebuah institusi kerajaan negara yang pertama kali betul-betul Islam, karena sebelumnya bukan Islam, ini mengajak banyak masyarakat Jawa untuk menganut agama yang baru. Nah, ini digunakan cara-cara yang sifatnya adalah melalui metode-metode kebudayaan. Nah, pada peringatan Maulid Nabi itu sebelumnya diselenggarakan adanya upacara sekaten, di mana perangkat gamelan dari dalam keraton yang hanya saat itu bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, ini dibawa keluar dari keraton
ditempatkan di Masjid Demak saat itu, kemudian ditabuh, dibunyikan selama 1 minggu. Nah, nanti jeda antara sholat fardu, artinya azan dan sholat fardu ini berhenti istirahat, kemudian diisi ceramah-ceramah keagamaan. Nah, ketika orang-orang yang non-muslim itu kemudian tertarik akan ajaran-ajaran Islam, mereka dengan sukarela membaca 2 kali syahadatain, itulah yang kemudian menurut lidah Jawa menjadi sekaten. Nah, inilah budaya itu yang terus dikembangkan hingga saat ini dan juga dilestarikan, sehingga sampai kemarin pada tanggal kemarin di bulan Oktober ini juga keraton juga masih menyelenggarakan upacara sekaten, walaupun upacara gerebeknya karena masih masa pandemi tidak diselenggarakan, tetapi sekaten masih berlangsung dan ritualnya juga masih sama dari beratus-ratus itu tahun yang lalu sampai sekarang masih terus dilestarikan. Bahkan gending-gending yang dimainkan pun oleh abdi dalam yang bertugas menabuh ini, gending-gendingnya adalah gending-gending yang berbahasa Arab, salah satu supiatun dan seterusnya, itu adalah gending-gending yang digunakan. Baik, bagus sekali ya, ternyata di balik maknanya tersebut masyarakat Jawa ini atau leluhur-leluhur kita bisa mengemasnya dalam bentuk simbol-simbol yang ternyata memiliki banyak filosofi maupun makna yang jika kita telusuri dan kita pahami itu amat sangat mempunyai pesan yang amat dalam gitu. Nah, selain itu juga nantinya di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Yudonegara, Bapak Raden Mas Ingrid Kantoyo akan membahas mengenai simbol dari gunungan dan juga telur merah ya Bapak. Iya. Maka dari itu nanti teman-teman bisa menyaksikannya lebih lanjut atau mengikutinya nanti saat kegiatan tersebut berlangsung. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya ingin menanyakan terkait harapan Bapak bagi masyarakat di Kampung Yudonegara khususnya dalam merawat tradisi Jawa ini seperti apa, terlebih Kampung Yudonegara ini juga dilabeli sebagai kampung budaya ya Bapak. Betul, iya. Nah, harapannya untuk kami mungkin sebagai generasi muda, generasi penerusnya, apa yang diharapkan mungkin begitu? Jadi harapan kami selaku warga masyarakat yang sudah dikatakan separuh abad usia saya, itu hanya bisa berpesan. Jadi Kampung Yudonegara ini kan berbatasan langsung dengan Kecamatan Keraton, di mana Keraton sebagai pusat budaya, living museum yang sampai sekarang juga masih hidup dan masih lestari, dan juga seluruh komponen-komponen yang berkaitan dengan kebudayaan di Keraton semua masih jalan. Ini Kampung Yudonegara ini langsung berbatasan langsung. Nah, kebetulan pula di Kampung Yudonegara ini ada 3 dalem dari Keraton. Ini yang dimana terutama di dalam Yudonegara, tempat kediaman Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat itu rutin diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya. Latihan kerawitan, ada tarian juga, dan juga pementasan wayang kulit. Nah, inilah yang kemudian Kampung Yudonegara ini kemudian mencanangkan diri, mengusulkan di Musrembang waktu lalu, ini merupakan sebagai mencanangkan diri sebagai kampung budaya. Nah, disinilah harapan kami bahwa sebenarnya tidak hanya Kampung Yudonegara harapan kami, tetapi masyarakat luas ini, bahwa mari terutama generasi muda yang nantinya menerima tongkat estafet dari kami ini tetap melestarikan budaya Jawa, karena budaya Jawa itu yang selama itu tidak bertentangan dengan akidah, mari kita lestarikan, mari kita uri-uri kalau bahasa Jawanya, atau ngeleluri, dan juga kita kembangkan. Karena budaya Jawa itu sebenarnya sangat tinggi dan juga dalam maknanya. Ini tidak hanya bisa kita lihat hanya sepintas, tetapi harus betul-betul kita mengerti dan kita pelajari bersama. Tidak akan habis budaya Jawa itu, akan kita keduk, kita gali,
Nah, itu. Jadi harapan kami Mbak Raida dan teman-teman sebagai generasi milenial, generasi Z, nah ini nanti bisa terus mengembangkan dan juga melestarikan budaya Jawa khususnya dan juga budaya nasional pada umumnya. Terima kasih. Semoga harapan-harapan tersebut bisa kita renungkan dan juga bisa kita laksanakan. Amin. Mungkin kalau orang Jawa itu bilang wong Jawa ojo nganti lali Jawane. Iya, lali Jawane hilang Jawane. Hilang Jawane, betul. Jadi mungkin itu tadi wawancara sedikit kami bersama dengan Bapak Raden Mas Enggar Pikantoyo. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan selama saya membersamai teman-teman semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.